Kau memilikiku, hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hatiku, jiwa dan ragaku, sebab aku miliki kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Betapa hatiku terima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hatiku, jiwa dan ragaku, serta ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Hanya ini Tuhan, hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hatiku, jiwa dan ragaku, sebab ku miliki kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai bejanamu seumur hidupku. Pakailah hidupku sebagai bejanamu seumur hidupku.
seperti matahari yang bersinar, seperti itu kasih Bapa, seperti gelombang samudra yang tak pernah berhenti. Kau mengasihiku seperti tingginya langit biru, demi itu si Bapa sedalam gelombang samudra demikian dalam kau tebus hidupku. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan, kasih-Mu yang kau limpahkan. Haleluya. Haleluya. Yesus. Haleluya. Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Kau segalanya bagiku. Engkau kekuatan, Engkau kekuatan dan perisaiku. Kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Engkau kekuatan, Engkau kekuatan dan perisaiku. Kepadamu rohku berserah. Engkau kekuatan, Engkau kekuatan dan perisaiku. Kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus,
Kau segalanya, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagi kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Engkau bawa kami setiap hari ada di hadirat-Mu, menghampiri-Mu dengan penuh keberanian. Haleluya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur Engkau terus membawa kami dalam pengenalan akan Engkau. Engkaulah pengenalan kami sendiri. Engkaulah pengetahuan kami sendiri. Engkau tinggal di dalam kami. Kemuliaan-Mu Engkau nyatakan setiap hari kepada kami. Terima kasih. Janganlah kehendak kami, tapi kehendak-Mu lah yang jadi. Terima kasih Bapa. Kami mau saat ini belajar lagi dari Engkau. Engkau sendiri yang akan menjadi hikmat bagi kami. Pujilah nama-Mu. Semua rekan-rekan kami, semuanya kami boleh dimandikan dengan air yang hidup, yaitu firman-Mu sendiri. Kami disegarkan oleh kehadiran-Mu, oleh hidup-Mu. Terima kasih. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan, amin. Baik, puji Tuhan. Shalom semua. Shalom. Halo Mbak. Shalom semuanya. Shalom semuanya. Sudah cukup jelaskah suaranya? Ya, shalom teman-teman yang di radio. Ada Pak Lumbu dan Mama Alexa tadi ya. Baik, yang lain belum ada itu ya. Baik. Ya, shalom Pak Nanser. Yang belum minum, minum dulu ya. Baik, adakah di antara saudara yang mau sharing? Yang mau bertanya boleh. Yang mau menjelaskan sesuatu boleh. Yang mengalami sesuatu boleh juga. Tidak adakah? Yang menyampaikan pengalaman juga boleh. Pak Nasir nampaknya.
Sejauh ini masih aman-aman aja. Belum ada. Masih aman-aman aja ya. Baik. Pak Dedi gimana? Di Medan? Bagaimana keadaan di Medan? Di Medan keadaannya ya cukup terdampak juga dengan ini sih, dengan PPKM. Sampai tanggal berapa di sana? Sepertinya akan ikut diperpanjang. Berarti ini berpanjang juga semua. Iya. Sebenarnya sih kalau dari apanya sih sampai besok kan tanggal 20 kan. Iya. Tapi kalau lihat keadaan ini di Jawa Bali sepertinya akan ikut diperpanjang. Karena kan Medan ini kan sekarang pemerintah kotanya kan menantu dari ini. Dari Pak J. Maksudnya? Wali Kota Medan Oh. menantu dari Pak J. Oh iya ya. Jadi segala keputusan sepertinya mengikut yang di ini. Oh. Jadi sejak beliau ini yang jadi wali kota, Oh iya. mulai deh agak-agak diperketat di Medan ini. Oh. Tapi kalau masyarakat Medannya sih sebenarnya cuek, sangat-sangat cuek, nggak peduli dengan ini sih. Seolah-olah tidak takut dengan yang namanya COVID. Termasuk varian Delta, orang Medan ini nggak ada yang takut sebenarnya, cuman memang terkendalanya di itu yang di aturan sudah mulai semakin diperketat di Medan. Iya. Sejak beliau ini memimpin. Oh. Jadi wali kotanya jadi kayak punya power ya? Iya, bisa dibilang seperti itu. Selama ini kan nggak pernah dengar itunya kan? Nggak pernah kita dengar. Selama ini wali kota Medan. ya kalau sekarang sudah beda. Selama ini yang kita dengarkan gubernur aja nggak pernah wali kota. Kalau sekarang yang saya lihat justru malah wali kota yang lebih ini. Termasuk masalah pajak pun ada satu mall yang ini yang tidak membayar pajak sebesar 20 M itu langsung ditutup sama dia. Oke. Di Jogja gimana, Pak? Jogja karena masih merah gitu, jadi dibatasi semua. Keluar masuk dijaga. PPKM juga berarti? Oh iya ya, termasuk Jawa ya. Jawa semua Seluruh PPKM. Jawa. Seluruh Jawa ya. Seluruh Jawa, Bali, beberapa Kalimantan. Berarti berdampak juga Pak di sana? Kalau anak Tuhan nggak berdampak. Nggak, maksudnya di kotanya sendiri. Ya bahaya mengeluh sih Pak, karena kondisinya kan mall tutup semua kan, nggak ada yang boleh buka. Iya ya, nggak bisa buka ya. Jadi sangat berdampak lah ya. Jadi di rumah saja. Jadi memang diperpanjang juga ya Pak? Sampai Agustus. Oh, saya pikir itu cuma di Batam loh. Ternyata semua ya. Yang pertama di Jawa, Jawa Bali, sama Kalimantan tuh, Kalimantan kalau nggak salah, Bontang, Samarinda. Diperpanjang juga ya di seluruh Jawa ya. Di Jawa lebih parah Pak, jadi semua ditutup perbatasan kota ini. Lampu dipadamkan gitu malam? Enggak, cuma dijaga, ditutup terus. Jadi tiap pos itu jalannya cuma satu. Oh, iya. Yang sedang kita lihat ya, keadaan yang ini ya. Dan memang itu sempat dengar juga ya, kalau wacananya itu kan door to door ya. Karena di situ ternyata targetnya sudah dinaikin loh, sepertinya bukan lagi herd immunity, bukan lagi 70% ya, atau 80% ya.
Ternyata dari sasaran itu jadi 200 juta. Targetnya 200 juta. Berarti berapa persen tuh? Kalau 200 juta. Penduduk kita berapa? 220 juta paling. 27-an. Berarti targetnya bisa seluruhnya dong. Itu bukan lagi target ini, sudah meningkat terus ya. Nah, memang ketika udah sampai ke kita ya, apa namanya, ketika makin banyak orang yang pulang gitu ya, memang ada hal yang memang kita merasakan gini ya, bahwa pekerjaan Tuhan itu memang tak terselami ya. Walaupun kita sudah belajar gitu ya, tinggal di dalam Dia, ternyata di dalam hati kita itu ada hal-hal yang memang keinginan kita yang tersembunyi ya. Tuhan, janganlah gitu ya. Tuhan gitu ya. Karena seperti pelajaran kemarin ya, kuat sekali dalam ingatan kita bahwa Allah itu kan adalah kasih ya. Kita bisa memohon belas kasihannya. Bukankah engkau penebus kami? Kan gitu kan. Itu kata-kata doa itu memang kata-kata doanya Yesaya itu yang kita baca kemarin itu ya. Itu benar-benar memang jeritan hati gerejanya gitu. Jadi ternyata saya tadi sebelum Rahel sharing ya tentang tadi cerita tentang Yohanes 17 tadi ya, atau yang doanya Tuhan Yesus, janganlah kehendakku tapi kehendakmu gitu ya. Saya dapat pengertian begini tentang ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat gitu. Nah, pengalaman Tuhan Yesus sampai di atas kayu salib itu ternyata itu perjalanan juga gitu. Jadi kata-kata terakhir sebelum kepadamu kuserahkan nyawaku itu adalah juga berbicara mengenai masa juga gitu, mengenai waktunya gitu. Kan kita ini sebetulnya kan dialah jalan gitu. Dia jalannya kita itu adalah dia adalah jalan di dalam kita gitu kan ceritanya. Nah, jadi apapun jadi perjalanan kita ini sebetulnya saya ada beberapa kali mungkin bilang kepada saudara tentang kita terhilang di dalam dia. Saudara ada ini enggak ya? Ada paham sekali kah dengan perkataan terhilang di dalam dia? Ada yang kurang mengerti enggak? Saya tanya dulu ya, kira-kira ya saudara nangkap enggak? Jadi jangan nanti kadang-kadang kan disuruh tanya, tapi memang kadang-kadang nggak tahu apa yang mau kita tanyakan. Tadi kalau dipancing mungkin diingatin, mungkin jadi ada gitu ya. Maksudnya di sini adalah supaya kita boleh memahami apakah memang saudara mengerti tentang perkataan-perkataan yang baru mungkin. Kan itu kan sebetulnya baru gitu ya. Perkataan kita terhilang di dalam dia. Nah, coba ada nggak yang bisa jelasin?
Maksudnya nangkapnya secara pribadi lah tentang terhilang di dalam dia. Boleh? Silakan. Saya nangkapnya seperti kita itu melebur di dalam dia sampai nggak nampak lagi jati dirinya kita. Jadi masuk melebur gitu, terhilang sampai nggak nampak lagi, nggak kelihatan lagi gitu Pak. Iya, pengertiannya cukup jelas ya, seperti itu ya. Nah, mungkin bisa membayangkankah gimana kira-kira? Pengertiannya sudah jelas ya dengan kata-kata tadi ya. Kalau bisa nggak kira-kira? Coba mungkin Rahel lanjutin kali ya. Ya itu ya Pak, melebur katakan masuk ke dalam Bapak itu sampai enggak nampak lagi, cuman kebayangnya gimana enggak kebayang, cuman hilang saja gitu, masuk ke dalam dia sampai enggak nampak lagi karena menyatu sudah. Kayak misalkan gini Pak, adonan itu kan, Oh, adonan kue itu kan ada tepungnya, ada telurnya, ada mentega atau apa, kan sudah menjadi satu, enggak kelihatan lagi mana telurnya, mana tepungnya, mana pokoknya menjadi satu adonan yang baru gitu. Candy. Kebayang gitu kali Pak. Iya, iya. Yang lain, nangkapkah seperti yang, atau kan begini, kalau kita menerima itu kan kita harus begini dulu. Gitu ya. Lalu kan menjadi timbul dalam hati kita bahwa itu memang kebenaran gitu. Kalau Pak Nanser nangkap nggak? Kalau menurut saya sih menyatu gitu ya, betul. Jadi kayak kita, kalau kita orang gemuk gitu, di belakang kita ada orang kan yang kelihatan cuma satu gitu. Menyatu, Jadi nempel, kira-kira gitu. nempel ya. Oke. Nah, yang lain, Mak Yeye. Mic-nya belum buka. Iya. Belum paham, Pak. Belum paham ya? Oke. Pak Dedi. Ya seperti yang ini yang dijelaskan Bu Rahel tadi sebenarnya, Pak. Kalau menurut saya seperti adonan itu tadi. Ya. Udah nggak nampak lagi ininya. Udah nggak nampak tepungnya, telurnya. Jadi benar-benar Bayangannya kira-kira gimana? ya bayangannya ya orang melihat kita ya melihat Yesus, melihat Kristus itu. Oh, Jadi setiap orang yang bertemu dengan kita, mereka nggak lihat lagi Dedi, nggak lihat lagi Pak Farhan, nggak lihat Bu Rahel. Jadi mereka hanya lihat Kristus itu yang ini, amin. yang menyatakan diri. Amin. Oke. Sehingga ketika orang bertemu dengan kita, ya mereka bukan lagi ketemu dengan kita, tapi mereka sebenarnya sedang berjumpa dengan Tuhan. Iya. Itu pengertian yang saya dapatkan, Pak. Oke. Kira-kira kalau boleh saya katakan tangkap ya. Mak Tian gimana? Bisa nangkap, bisa bayangkan sampai ke situ. Apa ya Pak? Gimana kurang ini mengertinya? Kurang paham gitu loh Pak. Oke. Nah, saya memang merasakan memang ada hal-hal yang memang ketika saya sampaikan sebetulnya belum paham ya sampai ke situ ya. Ada memang pasti kan nggak paham sampai ke situ. Atau ada orang yang sudah nangkap secara kalimat tapi untuk membuat itu menjadi satu kebenaran ya dalam kita,
itu ternyata butuh waktu gitu. Nah, terhilang di dalam dia. Kan targetnya Tuhan dalam kita memang begitu ya. Targetnya adalah bagaimana sampai ada satu perbedaan memang ternyata antara kita, tubuh manusia kita, dengan tubuh manusia Yesus. Ya, tubuh manusia kita kan dari Adam yang pertama ya. Sementara Yesus Adam yang kedua kan. Berbeda. Nah, di dalam Adam yang kedua ini, dia itu walaupun dia tubuh jasmaninya, manusia, beda dengan tubuh manusia kita ya. Makanya itu dikatakan kedatangan Yesus yang pertama itu adalah pekerjaannya adalah manusia Yesus yang pertama. Karena kan ini benar-benar berbeda dengan kita. Makanya dikatakan tidak bisa berbuat dosa. Ya. Benihnya itu tidak bisa berbuat dosa. Karena ini tubuh Kristus. Kristus yang diurapi. Artinya kan? Nah, jadi esensinya manusia Yesus beda dengan esensi manusia kita. Esensi manusia kita sudah dirusak oleh iblis. Kalau saya bicara esensi, ngerti ya? Karena kan ada kata-kata esensi, hakikat. Ini kan bahasa-bahasa dulu. Ya, Bu? Jati diri. Ah, Jati diri. ya, jadi bahasa lebih tepatnya itu jati diri ya. Maksudnya lebih familiar lah ya. Atau mau disederhanakan lagi, intinya kita gitu, kira-kira begitu, intinya. Jadi kalau bilang esensi atau hakikat, kira-kira pengertiannya begitu, karena ya lebih tepatnya itu sih sebetulnya esensi ya, hakikatnya kita. Gitu. Ya, jadi kalau saya katakan itu langsung saudara nangkap ya, supaya itu kan bahasa-bahasa yang ada bahasa-bahasa yang jarang kita dengar, ya. Nah, itu dia ya artinya ya, esensi atau hakikat. Jadi esensinya kita itu berbeda dengan esensinya manusia Yesus. Ya, kita ini sudah sempat dirusak oleh iblis. Jadi kita itu dirusak dengan begini. Di dalam kita itu pemahaman-pemahaman. Jadi iblis jadi bapak manusia lama kita gitu. Nggak peduli siapa kita. Itu. Jadi sebetulnya lebih condong ke sana. Ya. Nah, jadi pekerjaan yang pertama yang Tuhan lakukan ketika Dia menjadi manusia adalah menebus kita. Dia tebus kita. Artinya Dia beli kita. Dan cukup satu Dia yang membeli kita. Cukup. Jadi pemahaman para murid punya keinginan untuk menjadi sama seperti Dia dalam matinya, bahkan lebih terhina lagi dari situ. Nah, itu termasuk keinginan. Sehingga tetap di situ ada unsur manusia lamanya. Itu belum terhilang. Sebetulnya yang paling mengerti tentang terhilang di dalam Tuhan itu adalah Yohanes. Ya, dia yang paling mengerti karena
dia adalah seorang perenung gitu ya. Mengenai pekerjaan Tuhan selanjutnya. Dia berani menaruhkan kepalanya di dadanya Tuhan Yesus. Seberani itu. Sehingga dia lebih fleksibel gitu. Dia lebih fleksibel untuk mengetahui apa yang menjadi kehendak Allah. Lebih fleksibel gitu. Ya. Makanya apa yang dikatakan Tuhan tentang dia, kalau aku mau dia hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu. Ya. Nah, jadi Petrus sering mengurusi yang tidak perlu dia urusin gitu loh. Nah, inilah sebetulnya keingintahuan dan si jahat pengen tahu terus. Nah, pengen tahu kita itu masalah. Kan dia kan pengen tahu. Yang di terakhir juga udah mau naik juga kan dia bilang, maukah engkau memulihkan keadaan Israel pada masa sekarang ini? Jadi pertanyaan-pertanyaannya itu apa ya? Yang tidak perlu dijawab oleh Tuhan. Jadi pertanyaannya itu memang ya Tuhan tidak mau, pada waktu itu Tuhan tidak punya jawabannya gitu loh. Makanya dia bilang, tentang masa dan waktu tidak perlu kamu ketahui. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Ya. Jadi si jahat itu memang karena dia sudah bercokol di dalam manusia, dia pengen tahu apa sih yang menjadi rencana Allah. Sehingga kalau dia tahu rencana Allah, maka dia akan menggagalkan rencana Allah itu. Nah, disinilah kita sebetulnya sampai di masa di mana peralihan dari ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Saudara, memang benar-benar saudara, manusia itu tidak tahu apa yang mereka perbuat. Saudara mesti bisa melihat itu supaya bisa mengampuni, supaya bisa mendoakannya. Memang nggak tahu. Jadi kalau kita bisa mengampuni, kita bisa mengatakan doa itu. Jadi yang bisa mengatakan doa itu adalah Tuhan Yesus, bukan kita. Bukan kita. Jadi ketika kita semakin memahami Tuhan yang hidup dalam kita, bukan kita lagi, maka kita akan mengerti arti kata doa itu. Ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Jadi, ada unsur begini sebetulnya yang saya perhatikan. Banyak orang percaya kesulitan. Kesulitannya begini. Jadi, Allah berfirman, lalu kita itu sepertinya diminta untuk melakukan itu. Sama dengan Taurat. Ternyata kan Taurat itu kan, sekarang kita mengerti, kalau Taurat itu ternyata seperti jebakan. Dikasih perintah yang ini, kuduslah kamu, jangan ini, jangan itu. Sebetulnya tujuannya adalah untuk menaklukkan kita. Dalam arti perintah itu kudus, tapi kita tak bisa melakukannya secara manusia.
Oke? Kita tak bisa melakukannya kan? Makanya Paulus baru menemukan dirinya itu ketika dia berjumpa dengan Tuhan. Dia mengalami Roh Kudus. Sehingga mulai dia merasakan pertentangan. Barulah di situ mengakui. Kalau dulu kan nggak pernah mengakuinya. Tetapi di situ dia mengakuinya. Bahwa aku manusia celaka. Karena aku pengen berbuat baik. Yang jahat yang ada padamu. Barulah dia bisa menemukan itu. Ya, jadi dia berfirman. Dia menyampaikan Taurat. Supaya manusia itu sadar. Bukan supaya mereka melakukan. Karena dia tahu kita nggak bisa melakukannya, maka dia sampaikan itu. Supaya nantinya kita itu akhirnya kita bersujud. Nggak bisa loh Tuhan. Sebetulnya itulah tujuannya Taurat pertama. Oke? Nggak bisa. Karena satu saja dilanggar, maka mati. Makanya Paulus bilang, kalau kamu menyulatkan dirimu, berarti kamu harus melakukan kembali semua hukum Taurat itu. Gitu. Nah, itu yang pertama. Lalu, sama juga. Ketika kita mendapatkan anugerah, anugerah itu kan hidupnya Tuhan. Kemampuan dari Tuhan. Anugerah itu kan diberikan karena kita tidak bisa melakukan hukum itu. Oke? Lalu timbullah juga di dalam diri kita penerima kasih karunia. Wah, sekarang saya mampu. Karena Tuhan memampukan saya dengan anugerah itu. Dua pekerjaan ini ya. Kita kan bukan lahir dari Taurat ya. Men. Kita kan lahir dari anugerah. Ya enggak? Kita bukan produk Taurat. Kan orang Kristen kan bukan produk Taurat. Kan Israel lah sebetulnya yang ini ya. Yang belum menerima Tuhan, belum menerima anugerah. Maksudnya tidak menerima Mesias. Kalau kita kan menerima Mesias kan. Kita menerima anugerah. Itu adalah pekerjaan Allah. Nah, namun kita juga, kita berpikir, kita nggak perlu lagi anugerah atau Taurat. Kan salah juga. Ya kan? Ketika kita menerima anugerah, justru kita itu diberikan kemampuan untuk melakukan Taurat. Makanya Tuhan katakan, jangan kamu pikir aku datang untuk meniadakan hukum Taurat. Tetapi aku datang untuk menggenapinya. Maksudnya adalah Yesus datang untuk melakukan apa yang tidak bisa kita lakukan. Dikerjakan dulu dalam tubuhnya dia sendiri. Ya, dikerjakan dia dalam tubuhnya sendiri. Nah, karena tubuhnya itu adalah yang berbeda dengan kita, maka harus ada pekerjaan berikutnya. Itulah namanya pekerjaan penyelamatan. Kalau pekerjaan yang kedua, itu adalah penebusan. Tapi pekerjaan kedatangan Tuhan yang kedua adalah penyelamatan. Jadi kita masih ditebus saja, dibeli kita ini semua. Jadi inilah sebetulnya yang kita alami, yaitu proses penyelamatan. Kitanya ya, penyelamatan tubuh kita ini. Dari yang dia terbelenggu oleh karakter si jahat yang sudah menjadi watak kita. Wataknya iblis itu masih kuat mencengkeram. Nah, jadi kita pun akan harus mengalami yang namanya
kita itu melakukan perintah-perintahnya. Sehingga Yesus itu menyederhanakan hukum Taurat. Dengan apa? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap kekuatanmu. Sama dengan itu, kasihilah sesamamu manusia. Makanya, dalam keadaan sekarang ini, saudara perhatikan prosesnya dalam kita. Sampai doa Tuhan Yesus. Jadi kira-kira kita sampai di posisi, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu. Sama dengan Tuhan Yesus, janganlah kehendakku yang jadi. Nah, begini ya. Di dalam diri Yesus, di dalam diri manusia Yesus, memang kemampuan untuk mentaati Bapa itu kuat sekali. Bukan seperti kita. Karena begini, dia tidak pernah dirusak oleh iblis ceritanya. Ya. Manusia Yesus tidak pernah dirusak oleh iblis. Karena kan dia langsung datang dari Allah ya. Sebetulnya gambaran-gambaran ini boleh kita lihat ya di dalam diri Yusuf ya. Dia benar-benar bisa mempertahankan kekudusannya karena memang itu Allah tunjukkan kepada kita. Sampai kepada lahirnya manusia Yesus. Oke, jadi manusia Yesus itu walaupun esensinya, jadi esensi manusia Yesus itu ada dua. Esensi secara manusia, esensi secara roh. Ya. Secara manusia, dia itu tetap juga sama seperti esensi rohnya. Dia mentaati kehendak Bapanya. Ya. Dia mentaati kehendak Bapanya. Jadi ini sebetulnya adalah apa ya? Kalau kita telusuri ke belakang tentang pekerjaan Tuhan ya. Sebetulnya ketika dia membuat dua pohon dalam taman itu, sebetulnya itu adalah cara Allah untuk menggambarkan apa yang sedang terjadi. Nah, jadi sebetulnya pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat itu adalah si iblis itu sendiri sebetulnya. Dia sengaja buat itu dua. Jadi ketika diciptakan yang pertama ini, dari Adam yang pertama ini ketika diciptakan, dihembuskan juga nafasnya Allah. Kalau Andreas mengatakan itu separuh dari roh Allah. Atau dari sang firman itu. Ya, dimasukkan ke situ. Nah, ternyata kan dia memilih pengetahuan yang baik dan yang jahat. Dan sengaja Allah tidak mau campur tangan di situ. Jadi kalau ada orang bertanya, kalau itu memang nggak bisa dimakan, kenapa dikasih di situ ya? Ini, saudara, adalah pekerjaan Allah, saudara. Ya, ini bukan masalah kenapa ya, jadi Allah salah dalam itu. Enggak, dia tahu apa yang mau dia lakukan. Ya, dia tahu apa yang mau dia lakukan. Nah, namun kenapa dia bisa menjadi pilu hatinya itu memang heran gitu loh. Kok bisa separah ini gitu.
Sampai di situ. Ternyata setelah itu berkembang biak manusia itu, wah, yang ditimbulkan adalah yang jahat semata-mata. Jadi benar-benar sedikit ragi, benar-benar menghakimi seluruh adonan. Itulah kebenarannya. Makanya Yesus bilang, hati-hati dengan ragi orang Farisi. Berarti ada ragi yang asli kan? Yang justru Tuhan suruh kita istilahnya mendengarkan ragi itu. Kan hati-hati dengan ragi orang Farisi. Berarti pengajarannya kan? Berarti ada ragi yang dia inginkan kita terima. Yaitu ragi dari mana? Dari kerajaan sorga. Kan begitu harusnya. Ya. Nah, saudara, ketika ditempatkan pohon kehidupan dan pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat itu jadi sebetulnya pengetahuan yang baik dan yang jahat itu adalah si jahat itu sendiri. Nah, disinilah sebetulnya karena di dalam pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat itu bukan hanya yang jahat saja, tapi yang baik juga ada. Dan yang sekarang sedang dipakai adalah yang baik. Inilah yang sangat menipu banyak orang. Kebaikan. Di sini juga kita gagal. Sebagai seorang gembala gitu, pastilah ingin melakukan yang terbaik bagi jemaatnya. Pastilah. Tapi apa yang menurut saya baik, belum tentu baik menurut jemaat. Misalnya ketika saya disiplin misalnya gitu. Ketika misalnya saya tegur gitu. Menurut saya itu baik. Menurut jemaat, sudahlah Pak, jangan gitu terus. Itulah yang awal-awal yang saya sampai harus memohon sama Tuhan gitu. Tuhan, kali ini jangan saya sampai marah lah gitu. Jangan sampai marah lagi. Itu kan apa ya? Lagi diuji gitu. Benarkah saya itu benar-benar jadi hambanya Tuhan atau saya masih jadi hambanya manusia? Macam mana kamu mau benar, kata Tuhan? Kamu yang mencari penghormatan satu dengan yang lain. Nggak bisa, karena apa yang disukai oleh manusia, itu dibenci. Apa yang dikagumi oleh manusia, dibenci oleh Allah. Saya rasa, saudara, ada banyak hamba Tuhan yang tidak memahami ayat itu seutuhnya. Saya dulu ketika mendengarkan itu dari pengajaran Andreas ya, tentang ayat itu. Saya ingat sekali. Saya benar-benar nggak ngerti maksudnya. Saya hanya ya dengarkan gitu. Sama seperti saudara ya. Pasti mendengarkan semua gitu kan. Tapi saya yakin kadang saudara belum waktunya untuk mendengarkan itu. Nanti suatu saat saudara akan mengerti. Makanya ketika saya tanya, sebetulnya ya seperti Bu Rahel katakan tadi, sebetulnya belum memahami sepenuhnya. Walaupun bisa menjelaskan secara kata-kata, namun pengalaman itu berbeda. Berbeda ya. Nah, sama seperti saya katakan, iblis itu adalah pohon pengetahuan yang baik dan jahat. Ya, belum bisa nangkap seutuhnya, tapi nanti kan nangkap. Nah, tapi dia menceritakan dulu. Jadi ketika saya katakan tadi kita itu sampai di Bapa,
Ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Itu kebenaran, saudara. Jadi bukan apa ya? Itu tidak sedangkal yang kita pahami. Jadi benar-benar itu adalah perkataan yang kebenaran gitu. Bukan itu terbukti daripada kita masih mengatakan begini ya. Kenapa? Kenapa mereka tidak menyadari ya? Itu kan sering pertanyaan kita kan. Belakangan ini kan. Kok bisa ya? Nggak bisa nangkap ya. Kok bisa ya malah mereka jadi ikut mensukseskan gitu kan. Mereka kenapa justru para hamba-hamba Tuhan besar itu justru menganjurkan itu. Kita kan benar-benar jadi begini. Jadi mana yang betul kan gitu. Karena memang benar-benar mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Itu kebenaran, saudara. Jadi kalau kita mau aman gitu ya, adalah memang kita mesti menaikkan doa itu. Gitu. Yang pasti saudara memang bukan. Kalau kita melakukannya pasti gagal. Tapi kalau kita diizinkan mengerti sehingga bahwa Yesuslah yang bisa melakukannya, baru kita menemukan kebenaran itu. Baru kita sanggup. Jadi termasuk anugerah itu yang kita terima sekarang ini melalui Yesus Kristus kan, itu kan pekerjaan yang kedua. Itu kita juga di pekerjaan yang kedua, kita kan lahir di pekerjaan yang kedua, bukan di pekerjaan yang pertama. Namun di pekerjaan yang kedua ini, kita itu dimampukan untuk menggenapi pekerjaan yang pertama. Jadi tetap juga kita melewati yang namanya Taurat. Kita melewati juga, makanya saudara mesti tetap memperhatikan hidup saudara, cara makan saudara. Nah, itu perlu saudara lewati. Ya. Walaupun nantinya kita akan mengalami bahwa anugerah Allah lah yang memampukannya, bukan kita. Kalau kita, maka kita akan jatuh seperti Paulus. Jadi roh Tauratnya itu sulit sekali dibuang. Oke? Nah, ketika kita dapat anugerah itu, kan kita akan melihat diri kita sendiri juga. Jadi kita paling banter dengan anugerah, kita akan mengerjakan keselamatan kita. Lihat ya, di situ kita belum bisa melihat perbedaan antara kita dengan Tuhan yang berinkarnasi di dalam kita. Jadi inkarnasi yang pertama adalah yaitu Allah di dalam tubuh manusia Yesus. Itu inkarnasi yang pertama. Nah, itulah kedatangan Tuhan yang pertama. Hanya dia sendiri. Makanya ketika dia berdoa itu, ketika dia bilang sama murid-muridnya, berjaga-jagalah dengan aku. Barang 1 jam aja gitu kan. Tidak sanggupkah kamu berjaga-jaga dengan aku 1 jam saja? Ternyata kan tidak sanggup. Itu kan mewakili seluruh manusia, murid-muridnya itu. Karena dia ambil yang terbaik, 3. Dipilih yang terbaik 3 orang. Tetapi mereka tidak bisa. Berkali-kali dipilih yang terbaik. Dan saudara mesti ingat bahwa murid-murid ini seperti saya terangkan dulu, bahwa mereka adalah orang yang menanti-nantikan Tuhan. Berbeda dengan ahli Taurat. Murid-murid beda dengan ahli Taurat.
Murid-murid ini benar-benar tulus. Tidak seperti ahli Taurat yang mempergunakan firman Tuhan untuk menipu orang lain. Untuk menutupi dirinya. Kalau murid-murid Tuhan, sebelum dipanggil oleh Tuhan, mereka adalah orang-orang yang menantikan Mesias dengan hati yang tulus. Nah, itulah bedanya kita dengan orang-orang yang masih punya kepentingan dalam hidupnya. Itulah bedanya saya dengan para gembala yang mereka masih mencari popularitas dunia ini. Masih mencari, tersembunyi sih. Itulah yang buat beda pekerjaan Tuhan di dalam saya. Karena sejak dari awal saya tidak pernah menghendaki. Sejak awal saya terlalu memang tidak suka mencari yang seperti itu. Makanya sejak awal juga kan saya tidak pernah namanya gimana supaya banyak jemaat gitu. Dari dulu nggak pernah memang begitu. Jadi sebetulnya ketika buka pelayanan pun itu hanya karena mau di mana saya nanti beribadah kan gitu. Itu awalnya sebetulnya. Ya, ketika terbentuk makanya tidak terlalu terikat sekali. Ya. Nah, jadi pekerjaan Allah dalam diri kita. Jadi yang pertama, yang kedua. Jadi paling kalau orang itu jadinya kalau dia itu mengerjakan karena dia melihat anugerah Tuhan, lalu ada ayat yang mengerjakan keselamatan. Paling banter sampai di seperti Pak Eras gitu. Paling banter sampai di situ. Kalau dalam persembunyiannya dia bisa menemukan sesuatu, dia menyerahkan segala sesuatu, baru dia bisa menemukan Tuhan yang sesungguhnya. Juallah segala milikmu katanya. Kan lebih sulit kan? Makanya berbahagialah orang yang miskin katanya kan? Karena apa yang mau dijual orang miskin? Kan gak ada lagi yang mau dijual. Kan hanya orang kaya yang bisa menjual miliknya kan? Benar enggak? Orang miskin apa yang mau dia jual? Kecuali hidupnya. Benar enggak? Jadi ketika kita diizinkan memiliki tempat ini gitu ya, walaupun kita sewa ya. Tapi dengan kita melihat justru terjadi lagi seperti PPKM sekarang. Apa gunanya? Tapi tahu nggak, dengan kita diberikan ini, jadi kita mengerti harga yang harus kita bayar. Jadi dengan keadaan yang sekarang kita jadi mengerti ayat itu. Kita jadi memahami apa yang menjadi rencana Allah. Jadi sekarang kita sedang sampai di Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Jadi pertanyaan-pertanyaan kita selama ini gitu ya. Ketika diperhadapkan dengan kita. Di mana kita bahkan tidak bisa melakukan apa-apa kalau bukan Bapa itu yang melakukan melalui kita. Kalau dulu masih bisa dengan doa-doa kita. Masih bisa.
Tapi di masa yang sekarang benar-benar tidak bisa melakukannya. Bahkan untuk doa yang kita anggap doa yang terbaik. Kan pasti kalau kita pakai ayatnya tidak menghendaki kematian orang fasik. Kalau kita pakai sekarang kan bisa kan, harusnya kan. Kita pakai ayat itu kan. Dengan pengetahuan kita akan ayat itu, kita bisa pakai untuk mendoakan bangsa kita. Masa engkau nggak kasihan Tuhan? Ada banyak orang-orang di sana yang tidak mengerti keadaan ini. Tuhan, bagaimana keadaan orang-orang rakyat miskin yang diperlakukan seperti itu? Pastikan kemanusiaan kita itu kan akan muncul ya. Nah, pada tingkat inilah, pada taraf inilah, kita pun tidak tahu apa yang kita lakukan. Maka ini juga doanya Tuhan Yesus, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Nah, jadi keadaan kita sampai di situ, kita akan segera mengerti apa arti kata kepadamu kuserahkan nyawaku. Bapakku, Bapakku, Eloah, Eloah, mengapa engkau meninggalkan aku? Kita seperti merasa kita ditinggalkan. Dan itu yang dialami oleh gereja Tuhan. Sehingga tidak bisa, karena nggak tahu gitu ya. Makanya pilihannya mati. Nah, ketika kematian yang pertama, orang hanya bayangkan kematian secara jasmani. Tetapi dengan pengetahuan ayat yang dibukakan bagi kita ada kematian yang berbeda dengan kematian secara jasmani saja. Kalau orang dengan pemahaman ini jadi pilih mati saja, karena dia berpikir begini, kalau sudah mati, sudah selesai semua, sudah clear. Ya kan? Pikirannya kan begitu kan? Lagi kalau misalnya Bu Rahel kemarin kan bilang, wah sudah dapat penglihatan. Penglihatan tentang punya pakaian, dikasih mahkota, gitu kan? Pakaian pengantin, gitu kan? Nah, dengan pengetahuan itu, ya sudahlah, sudah selesai. Tetapi ternyata dengan ayat yang mengatakan hidup selama-lamanya, itu rasanya langsung ambiar semua. Langsung berubah gitu. Karena apa? Kita pikir, kita sudah tahu. Ternyata memang tidak kita tahu. Saudara. Karena kita tidak tahulah apa yang terjadi dengan kita, apa yang dikehendaki Allah atas kita, makanya kita bergantung sepenuhnya kepada Dia. Makanya ada kematian yang tidak dikenal oleh orang lain, walaupun mereka mengkhotbahkannya. Tapi sekarang kan kita diperhadapkan lagi dengan keadaan. Begitu orang-orang, kalau di kita ini saja sudah berapa yang di ini kan? Yang ibu yang di Medan, yang saya bilang yang kemarin ibu yang saya doakan, yang di Solo itu, ya, yang langsung pulang juga, yang Pak Pendeta gitu kan, Mary juga, kan? Terus lagi Pak Dedi kemarin, terus anaknya Pak Jayadi.
Pak Pendeta kemarin, itu kan mendekati gitu loh. Belum lagi yang anak ponakan saya itu masih, wah itu lagi dalam puncak-puncaknya juga. Saya bisa buat apa? Kita bisa buat apa? Nah, disinilah kita itu memang tidak tahu. Ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Disinilah kita harus bisa juga mengampuni diri kita. Karena kalau kita tidak bisa mengampuni diri kita, kalau kita tidak mendoakan ini juga untuk diri kita, maka kita akan menjadi dong gitu. Akan menjadi lemas. Disitulah kita kehilangan pegangan kita akan Tuhan. Maka kita tidak akan bisa tersenyum gitu kan, sulit tersenyum dengan keadaan itu. Padahal kan Tuhan sudah berkata, malaikat Tuhan berkata kepada Yohanes, jangan engkau menangis. Karena tunas Daud sudah menang. Disitulah dia melihat bagaimana anak domba itu disembelih di sana. Jadi Yohanes itu melihat 3 pekerjaan Allah ini. Jadi dia melihat apa yang sudah dikerjakan. Kan di sana dikatakan sebelum dunia dijadikan, yang dikorbankan sebelum dunia dijadikan, kan ada ayatnya itu. Jadi sudah terjadi dulu di alam roh gitu. Makanya apa yang terjadi berikutnya sebetulnya semua sudah tercatat. Sehingga ketika pengalaman kita masih pengalaman secara nyata kita ini, kita tidak mengerti. Disinilah kita sebetulnya harus terhilang di dalam Dia. Makanya kalau saudara ikuti beberapa dari hari pertama sampai bagaimana dia menjelaskan, itu kan ada kecenderungan seolah-olah kita lebih daripada orang-orang sebelum kita. Ada kecenderungan kalau kita lihat di situ kan, ini enggak, wah sombong ini. Kalau orang dengarkan dari luar yang tidak mengerti perjalanannya, akan seperti itu pengertiannya. Makanya kalau kita coba jelaskan kepada orang yang ini nggak mengerti, kita bilang tentang kedatangan Tuhan yang kedua kali sudah terjadi, apapun itu nggak bisa. Pasti akan dibilang begini, karena mungkin mereka sudah lebih dulu mendengarkan tentang kesesatan yang ada di Cina. Ini pasti nih korbannya ini, pasti begitu. Tidak bisa melihat bahwa Allah bekerja. Jadi dia bekerja di sana. Karena kan yang dibilang seperti kilat memancar dari timur. Memancar dia sebetulnya. Jadi bukan karena pengajaran mereka, bukan karena mereka datang ketok pintu rumah kita. Atau kita baca lewat. Bukan. Tetapi karena Tuhan itu sendiri loh. Tuhan itu sendiri. Yang sedang datang. Kalau mereka itu kan ketika filmnya itu kalau sudah lihat itu ada 2 orang yang selalu ada yang itu yang ngetok pintu gitu. Sama seperti saksi Yehova kan. Mereka selalu berdua-dua itu datang. Mereka dikirim ketok pintu. Makanya ketika gambar-gambarnya itu bersukacita itu orang-orang Kristen langsung ini menutup pintu. Sampai dibilangin sama Pak Pendetanya kan, jangan terima orang seperti itu.
Padahal kalau lihat kegigihan mereka luar biasa. Ya. Nah, tetapi kedatangan Tuhan yang kedua itu benar-benar dia secara roh itu, kalau boleh kita katakan, memang ketok pintu kita. Dan ketika kita buka pintu kita, dia masuk dan makan bersama-sama dengan kita. Seperti ini. Dan pemahaman-pemahaman kita pun itu, perhatikan. Ketika kita berbicara mengenai Alkitab, seperti yang kemarin. Saya juga nggak pernah nyangka kalau ada ayat itu di situ ya. Tentang yang Roh Kudus itu yang sudah diberikan dalam hati kita. Bahkan ayat-ayat itu dulu nggak seperti itu penjelasannya. Ini penjelasannya persis seperti yang sedang kita alami. Di manakah Tuhan yang melakukan seperti ini, seperti ini? Di manakah? Sehingga mencari terus. Mujizat pasti terjadi ini. Karena berpikir masih seperti pekerjaan yang kemarin. Jadi mau sampai kapan? Mau sampai 38 tahun kah? Ya. Mau sampai berapa lama menunggu kedatangan Tuhan? Padahal dia sudah datang. Bayangkan betapa terlambatnya kita. Yang di Cina itu tahun 90-an, sekarang sudah tahun 2021. 30 tahun. Baru kita boleh menangkap sekarang. Berarti kan di zamannya guru kita Pak Andreas, itu kan sudah ada kan? Pasti dong. Sebetulnya Tuhan sudah kasih clue-nya sebetulnya. Clue-nya itu ada di mana? Hei kalian, ketika diinjili orang Cina kan? Oh, tahu nggak diinjili dunia orang matinya? Kalian, oh Tuhan Yesus itu sudah turun, namun dia tidak turun di Cina. Itu sudah clue sebetulnya. Dia turun di Israel. Di Israel yang pertama, yang di Cina itu kedua. Cuma kita itu nggak ngeh bahwa ketika kita mengucapkan sesuatu yang berulang-ulang, nah itu adalah pekerjaan Allah dalam diri kita yang tidak kita ketahui. Sekarang saudara akan mengerti. Jadi ketika kita mengucapkan sesuatu, jadi saudara, Tuhan Yesus ketika dia mengucapkan, nanti saudara baca ya, tapi bacanya begini, yang di kitab Injil ya. Jadi bacanya harus begini. Jadi ketika Yesus mengucapkan, bayangkan, jadi ketika dia mengucapkan itu, baru dia begini. Oh gitu ya maksudnya Allah. Karena kan ceritanya begini. Ceritanya ketika Yesus itu walaupun dia esensinya Tuhan ya, adalah Tuhan itu sendiri atau Sang Firman itu sendiri. Nah, jadi yang mengucapkan dengan yang diucapkan. Bagaimana ya cara gambarkannya ya? Ketika Allah di sini ya, saya coba perhatikan ya. Ini ada, nah ini sudah ada di sini. Ya. Nih. Ini Allah yang mengucapkan. Oke. Lalu ini yang diucapkan itu loh. Ini yang mengucapkan, ini yang diucapkan. Karena kan ini firman. Ini yang berfirman. Inilah firmannya yang dikatakan ini. Karena kan firman itu menjadi manusia katanya. Ketika dikatakan engkau adalah anakku.
Aku adalah bapamu dan engkau adalah anakku. Itu kan firman kan? Nah, jadi ketika Yesus mengucapkan kan? Yang mengucapkan itu kan adalah ini. Walaupun dipakai manusia Yesus. Yang mengucapkan ini, saya kasih contoh ya. Ini yang mengucapkan. Nah, digemakan melalui manusia Yesus. Lalu diucapkan kan? Oke. Ketika diucapkan ini, berarti ini kan mendengarkan apa yang diucapkan itu. Karena kan dia menjadi satu katanya dengan Bapa. Sementara dianya ini, si manusia Yesusnya ini, dia itu mendengarkan. Nah, disinilah dia berjaga-jaga. Ketika diucapkan itu, oh, itu maksudnya ya. Jadi dia ikut mendengarkan apa yang dikatakan ini. Makanya dia selalu mengatakan, apa yang kukatakan, itu Bapakku yang mengatakannya. Makanya dia bisa mengerti bagaimana ketika tadi si Petrus itu mengucapkan sesuatu, engkau adalah Mesias, bukan kamu yang bilang itu. Bapakku yang membilang itu. Melalui mulutmu, berbahagialah engkau. Dia mengalami pekerjaan itu. Karena ini dia coba jelaskan tentang pekerjaan yang dialami oleh Tuhan, manusia Yesus, ketika Allahnya mengucapkan. Itulah yang sedang dialami oleh Petrus. Oke? Namun pada kesempatan lain, pada waktu yang lain, Petrus mengucapkan sesuatu karena dia memang orangnya spontan. Dia mengucapkan sesuatu yang itu langsung dari iblis. Nah, jadi untuk dia menyelamatkan kita, benar-benar menyelamatkan kita, sampai kepada kita kehidupan kita yang sungguh. Jadi ingat begini ya, jangan pernah lagi membayangkan gini, ya sudahlah mati masuk surga gitu. Jangan pernah begitu lagi ya. Sudah lewat, kita sudah tinggal di surga. Amin. Kita sudah ada di surga dengan kita tinggal dalam Tuhan. Istilahnya nggak usah lagi terlalu berhalusinasi ya. Tentang, oh surga itu begini, surga itu. Enggak. Saudara sudah menikmati itu. Jadi jangan jadikan itu lagi jadi tujuan saudara. Tapi tujuan saudara sekarang adalah begini. Bagaimana kita bisa masuk, bagaimana kita diperkenan untuk bisa memasuki langit baru dan bumi baru ini. Jadi, entahkah kita hidup, entahkah kita mati, kita hidup untuk Tuhan, udah. Gitu ya, mesti bisa memahami itu. Anugerah bagi kita untuk bisa hidup. Itu luar biasa loh. Untuk kita bisa diperkenan untuk hidup memiliki tubuh materi ini. Namun orang-orang kudus sebelum kita, dikatakan dalam kitab Ibrani kemarin, mereka juga sudah disempurnakan dan sedang disempurnakan di sana. Lewat perkataan-perkataan Tuhan yang mereka dengarkan. Mereka sudah kehilangan jati diri mereka juga yang lama. Sudah. Mereka sudah melupakan. Mereka sudah ketika melihat anak domba itu disembelih, mereka sudah melupakan. Tidak berani lagi mereka mengingat dulu. Cuman ketika ada orang-orang di bumi masih mengingat-ingat perkataan-perkataan mereka, rasanya pengen aja mereka jelaskan lagi. Jadi dengan ada yang menjelaskan seperti ini, mereka itu terbantu gitu loh. Mereka terbantu dan mereka tahu itu pekerjaan Tuhan. Mereka tahu itu adalah pekerjaannya Tuhan, bukan pekerjaannya Parlin. Makanya mata mereka tertuju kepada Tuhan. Jadi ketika digemakan lewat mulut kita di muka bumi ini, itu mereka tahu yang menggemakan itu adalah Allah itu sendiri.
Jadi mereka bisa melihat Allah di dalam kita. Karena sampai sekarang bagi mereka Allah itu sebetulnya tetap seperti kita melihat sekarang. Ya, seperti itu. Itulah kemahamisteriannya Tuhan. Kemahamisteriannya Allah yang satu itu. Jadi yang lain, anak domba lah ini, itu gambaran. Tetapi yang sesungguhnya Allah itu adalah yang ada di hati kita. Yang kita bisa lihat hanya dengan mata iman kita. Mata hati kita. Saya berharap saudara, kita mulai terbiasa dengan hal-hal yang baru ini. Sehingga perlahan demi perlahan kita ini dialihkan dari dunia ini. Jadi ketika kita melihat keadaan, kalau misalnya membuat door to door gitu ya, kita tidak perlu takut sedikit pun. Kita pegang saja kebenarannya. Kita bisa berdoa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Jadi sama seperti kita, ketika diizinkan segala sesuatu terjadi dalam diri kita. Belajar juga menerapkan bahwa doa ini adalah kebenaran bagi kita. Jadi, saudara bisa tenang dengan perkataan ini, ampunilah mereka. Berarti saudara ada di sana. Karena kita tidak tahu apa yang kita perbuat. Jadi kadang ketika kita melakukan sesuatu, ketika kita melakukan pelayanan, berdoa, mendoakan orang lain, ya lakukan saja. Kita sudah menanti-nantikan Tuhan. Sudah berdoa, ternyata ketika diperhadapkan kepada kita, Tuhan, aku tidak tahu apa yang aku lakukan. Kalau Tuhan sudah tunjukkan, berarti pekerjaannya makin meningkat di dalam kita. Nah, jadi sampai kepada Tuhan Yesus itu di puncaknya itu, dia itu berjaga-jaga loh. Iya, padahal sampai sudah, aku haus katanya. Dikasih anggur asam kan? Anggur itu sebetulnya untuk mengurangi sedikit penderitaannya gitu kan. Dikasih banyak gitu supaya mungkin sedikit dia lupa. Kan ketika orang mabuk kan, itu dia bisa hilang, lupa sedikit dengan bius gitu kan. Lupa sedikit akan penderitaannya gitu. Bilang, sudah cukup. Sampai dia terakhir ketika dia melihat, dia pasti bisa tahu ya, merasakan sesuatu. Allah meninggalkan dia. Dia bisa tahu loh. Nah, saudara akan mengalami hal-hal seperti ini. Merasakan sesuatu yang mana ya? Tuhan, yang biasanya yang aku ini gimana ya? Pasti saudara akan mengalami. Saya ngalami. Rasanya gimana gitu. Tetapi ketika saya merendahkan diri lagi duduk di kaki Tuhan. Sehingga saya menjadi tahu perbedaannya. Di mana dia benar-benar ada, tapi dia sepertinya tidak ada. Jadi dibuat perbedaan itu. Nah, inilah yang dialami oleh Tuhan. Sekali saja dialami.
Jadi apa yang dilakukan selama umur hidup dia, yang 3,5 tahun itu wah itu keren sekali. Dan itu pun kita alami karena dia adalah jalan. Jadi kita bukan sedang meniru, tapi menghidupi. Beda kan ya? Selama ini orang meneladani. Iya. Dengan meneladani nggak bisa. Percayalah. Nggak bisa. Harus menghidupi. Harus kita tahu dia benar-benar menjelma di dalam kita. Arti menjelma, dia hidup di dalam kita, melakukan pekerjaannya. Kita itu adalah saksinya. Kita saksinya. Kita menyaksikan dia hidup di dalam kita. Wah, gimana cara bilangnya kan? Kita menyaksikan dia. Itulah pengalaman kita, saudara. Jadi kita ini ya sudah mati, tertinggal di dalam dia, tapi kita melihat dia bekerja di dalam kita. Itulah keselamatan kita. Amin. Jadi tetap ada kita menjadi bejananya, tapi kita menghidupi. Melihat bagaimana dia hidup di dalam kita. Menjelma di dalam kita. Makanya jangan tinggalkan dia. Makanya dikatakan kita jadi soko guru. Jadi tiang penyangganya. Kita tetap ada di sana. Dia tidak akan keluar lagi dari sana. Bagaimana supaya kita tidak keluar dari bait suci itu? Ya sudah, pandang saja dia. Lihat saja. Yang paling banter yang bisa kita lakukan, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kalau kita hanyut dengan dunia ini, kita akan menyalahkan ini, prokes ini, prokes itu. Mereka tidak tahu, saudara. Jadi niat mereka yang ingin membantu, yang ingin ini, yang itu adalah begini. Sama seperti perempuan, Adam menyalahkan perempuan, perempuan menyalahkan ulang. Ular itu yang memperdayakan aku. Sama. Yang kau tempatkan itulah yang memperdayakan aku. Padahal itu dari dirinya sendiri. Ya kan? Udah jelas-jelas. Padahal dia bilang, dia sendiri yang berfirman. Inilah dia tulang dari tulangku, daging dari dagingku. Kan Adam yang berfirman. Kan bukan Tuhan. Kan Tuhan gak bilang begini. Adam, inilah dia. Itu kan langsung dia berfirman. Adam langsung berfirman kan. Inilah tulang dari tulangku. Daging dari dagingku. Dia berfirman. Tapi waktu itu dia tidak mengerti bahwa dia sedang berfirman. Karena memang Allah yang menggemakan itu dari mulutnya. Dia belum mengerti sampai ke situ. Pelajaran itu. Lalu ketika terjadi, dia menyalahkan perempuan yang kau tempatkan di sisiku. Padahal dia sudah mengatakan itu penolongnya. Pendampingnya. Tapi kenapa dia justru menyalahkan? Inilah yang terjadi. Kalau kita tinggal di dunia. Makanya dunia ini sedang diruntuhkan. Kalau kita mau kepada kehidupan yang akan datang, nggak boleh saling menyalahkan. Yang bisa kita lakukan apa? Ampunilah mereka. Karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kayak saya katakan kemarin ketika lihat niat baik. Kalau ingat dulu niat baik semua. Tapi ketika dianggap seperti itu, baru
ternyata iya ya. Baru kita ngerti niat baik kita belum tentu benar. Semua orang itu, mereka itu niat baik. Pemerintah juga punya niat baik. Makanya sampai dia lakukan sekeras itu. Bahkan sekarang mau door to door gitu. Saya dengarkan sendiri ternyata itu anjuran. Iya, itu anjuran ternyata dari Pak Presiden. Demi mencapai, jadi semua sudah disebarkan. Jadi pokoknya begitu dikirim harus habis, kirim habis. Targetnya itu. Saya ketika, gitu ya. Jadi ketika kita dengar itu, kita lihat keadaan yang sedang terjadi, sudah, kita nggak tinggal di situ. Kita tinggal di dunia. Jangan takut terhadap yang hanya bisa membunuh tubuh, tapi nggak bisa membunuh jiwa dan melemparkannya ke neraka. Jangan pikirkan apa yang mau kita ucapkan untuk menjawab. Kenapa kamu tidak menerimanya? Jangan pikirkan. Hari itu, ketika kita berjaga-jaga, kita akan tahu. Kita akan ngomong sendiri. Dan bukan kita yang ngomong. Tuhan yang ngomong. Berfirman melalui kita. Harus sampai pada tingkat seperti itu ya. Amin. Saya harap saudara sekarang mengerti apa namanya melebur dengan dia. Terhilang di dalam dia. Jadi sebelum kita mendapatkan apa yang dikatakan, dia akan memberikan nama. Nama Bapakku katanya kan? Yesus bilang kan? Nama Bapakku. Hanya orang itu yang tahu dengan Allah. Ya. Jadi masing-masing kita ini, saudara, itu tenggelam di dalam dia. Dan masing-masing kita ini punya nama. Dan hanya kita yang tahu. Wow, itu berarti kan bukan nama secara, namanya si A gitu. Kalau misalnya namanya si A kan, siapa namamu dikasih Tuhan? Kita bisa bilang kayak gitu kan. Misalnya kita jumpa lah nanti misalnya ketika kita sudah dapat nama gitu kan. Kalau secara pengertian jasmani, kamu dikasih nama apa sama Tuhan gitu kan. Kan kita bisa bilang, nama aku si ini gitu. Oh, itu namamu. Bukan seperti itu maksudnya. Tapi, benar-benar memang hanya kita yang tahu. Artinya, ini adalah hubungan kita secara pribadi dengan Tuhan. Jadi, inkarnasinya Tuhan dalam kita, itu benar-benar secara pribadi. Tidak bisa diajarkan. Bagian kita hanya begini. Bagian saya misalnya dengan ini. Hanya bisa menjelaskan. Tetapi untuk mengalaminya, kita semua secara pribadi mengalaminya. Dalam perjalanan kita. Amin. Itulah sebetulnya hidup kita. Hidup kita menghidupi Tuhan. Hidup itu artinya dia hidup di dalam kita. Amin. Kita bisa melanjutkan sekarang. Enggak stuck. Jadi, kalau mati, kalau orang pikirnya udah mati, udah selesai, itu sudah disesatkan, saudara. Enggak ngerti. Itu sudah disesatkan karena dia hidup. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Dia jalan, kita memperoleh kebenaran, lalu kita mesti hidup. Amin. Dengan sekarang kan orang kadang ya udahlah, matilah. Karena pikirnya dia nanti akan bersama dengan Yerusalem di Yerusalem baru segala macam. Wah, itu sangat
ini ya. Kalau boleh saya katakan sesat gitu. Tapi dia jalan. Dia kebenaran. Tapi dialah hidup kita. Maut sudah ditelan oleh hidup. Hai maut, di manakah sengatmu? Amin, saudara? Baik, sudah lewat 14. Anak-anak langsung senang. Kalau sudah dibilang udah lewat 14, itu sudah selesai. Baik, puji Tuhan. Oke. Sekarang siapa yang berdoa? Silakan. Kalau nggak mau langsung saya tunjuk ini. Berarti yang nggak ada videonya di sini berarti nggak bisa ditunjuk lagi ya. Yang nggak ada orangnya juga nggak bisa. Berarti yang masih ada ini. Siapa ini? Ayo, Mak Yeye. Ayo, tutup dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami selalu mengucap syukur karena kami tahu Engkau ada di dalam kami dan kami ada di dalam Engkau. Terima kasih buat ibadah kami pada pagi hari ini. Biarlah setiap perkataan-perkataan yang Tuhan sudah sampaikan kepada kami boleh memahaminya sedikit demi sedikit dan penuh dengan kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, supaya kami boleh memahami apa yang telah kami dengarkan. Iman kami semakin kuat, kami semakin boleh bersatu dengan Tuhan, semakin menunggal dengan Tuhan. Apa yang belum kami pahami, biarlah Tuhan memberikan pengertian demi pengertian kepada kami semuanya. Terima kasih Tuhan buat pagi hari yang indah ini. Biarlah kami boleh memulai aktivitas kami juga dengan penyertaan Tuhan di dalam hidup kami. Setiap apa yang kami kerjakan, kami berharap Tuhan campur tangan dalam setiap kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih, kami berdoa bagi teman-teman kami semuanya. Biarlah Tuhan juga memberikan yang terbaik bagi setiap kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin.